Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang memahami penyusunan laporan keuangan bank syariah yang beranggotakan 1. Umi Faridah dengan NIM 28, Amilatus Solihah dengan NIM 37, Windawati dengan NIM 64, Widya Retno dengan NIM 71. Pengertian laporan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Jadi, laporan keuangan syariah adalah bagaimana lembaga keuangan syariah tersebut menyajikan laporan keuangan syariah sesuai yang berlaku di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Tujuan pembuatan laporan keuangan syariah. 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. 3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan 4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman dan pemilikan dana syariah temporor. Informasi mengenai pemenuhan kewajiban obligation fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan pengeluaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Komponen-komponen laporan keuangan syariah. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca. 2. Laporan laba dan rugi. 3. Laporan arus kas. 4. Laporan perubahan ekuitas. 5. Laporan perubahan investasi terikat. 6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan bank syariah. 8. Catatan-catatan. Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut memadai, relevan, dan bisa dipercayai atau andal bagi para pemakainya. 9. Penyataan laporan dan data lainnya membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan sebagaimana ditentukan di dalam Statement of Object. Perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Dari segi pelaporan, standarisasi perbankan konvensional telah diatur dalam Standar Keuangan Akuntansi Nomor 31 tentang akuntansi perbankan, sedang untuk perbankan syariah diatur dalam Akuntansi Keuangan Nomor 59. Mengenai akuntansi perbankan syariah, secara umum perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan prinsip yang mendasar. Perbankan konvensional lebih menekan pada bunga, sedangkan syariah lebih kepada pembagian hasil. Dari segi akad dan legalitas, dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga kesepakatan dapat diminimalisir. Dari segi penyelesaian sengketa, berbeda dengan perbankan konvensional. Jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara hukum syariah. Yang keempat adalah dari segi usaha yang dibiayai. Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Yang kelima,
Dari segi pendapatan atau laba. Dari segi pendapatan atau laba, bank konvensional memperoleh laba dari hasil bunga. Bunga itu didapatkan dari hasil pembiayaan antara pihak bank kepada nasabah. Dan yang keenam yaitu lingkungan kerja dan corporate culture. Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah, antara lain sikap amanah dan syidik yang baik. Kemudian berikut ini adalah contoh laporan keuangan syariah. Yang pertama adalah contoh laporan posisi keuangan. Dan yang kedua ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Dan selanjutnya yang keempat, ini adalah contoh laporan arus kas. Yang kelima adalah contoh laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Dan selanjutnya adalah contoh dari laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Dan selanjutnya adalah contoh dari laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi itulah tadi contoh dari laporan keuangan syariah. Sekian dari presentasi kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.